Om Swastiastu, selamat malam teman-teman semua. Bahagia sekali bisa jumpa lagi dengan teman-teman semua di channel Galung Yunita ini. Nah teman-teman semua, pada kali ini saya akan membahas tentang materi filosofi bunga Kamboja. Nah sebelum Tiang lanjut, Tiang mohon supportnya seperti biasa. Silahkan yang belum like silahkan like video-video Tiang yang sudah Tiang post sebelumnya dan juga video ini nggih. Mudah-mudahan teman-teman semua yang belum subscribe juga bantu Tiang, mohon subscribe-nya dan juga share video-video Tiang ya. Semoga channel Galung Yunita ini semakin berkembang ke depannya. Nah, teman-teman semua, kali ini saya akan membahas tentang bunga Kamboja ini. Kita semua sudah tahu bunga Kamboja ini sudah sangat terkenal sekali di dunia. Sudah semua orang tahu bunga Kamboja dan pohonnya juga di mana-mana ya, terutama di daerah-daerah tropis. Bunga ini juga banyak sekali ada. Seperti di Indonesia ini banyak pohonnya di setiap daerah ada di Indonesia. Dan tidak terkecuali juga di Pulau Bali ini. Pulau Bali banyak sekali bunga Kamboja dan kita agama Hindu mempergunakan juga sebagai sarana persembahyangan. Nah, selain sebagai sarana persembahyangan ini, bunga Kamboja juga dimanfaatkan untuk hiasan. Dan seperti saya pakai ini, hiasan di rambut, kemudian juga sebagai kalung bunga untuk menyambut para tamu-tamu negara atau tamu-tamu penting ya, yang di acara-acara tertentu. Dan juga dipergunakan sebagai sarana untuk menghias misalnya menghias dinding, tembok ataupun menghias panggung ya, untuk acara-acara yang akan diadakan seperti ini ke. Nah, itulah manfaat daripada bunga Kamboja, sangat dipergunakan, diperlukan ya pada saat dia press seperti itu. Dan ketika bunga Kamboja itu sudah layu ataupun sudah kering gitu, bahkan kalau kita kaitkan dengan kekinian itu sangat dimanfaat sekali kan, sangat bermanfaat sekali, sangat dibutuhkan sekali. Ya bahkan nilainya itu sudah semakin naik bunga Kamboja ini ya. Karena apa? Karena bisa dimanfaatkan untuk membuat aroma, dipakai sebagai dupa, sebagai aroma dupa gitu. Walaupun banyak bunga-bunga yang lain juga dipakai sebagai aroma dupa, pembuatan dupa ini, tetapi saya membahasnya saat ini adalah tentang bunga Kamboja ini, filosofi bunga Kamboja ini. Dan sebagai informasi bahwa filosofi bunga Kamboja ini juga pernah Tiang bahas nih di FB Tiang, di FB Yunita. Saya pernah menulisnya, tulisan pendek di Apa Kata Hati Yunita juga. Dan silahkan teman-teman kalau yang sudah berteman dengan Tiang mungkin sudah pernah baca. Dan bunga Kamboja ini setelah layu, ketika dia sudah kering seperti itu, bisa dimanfaatkan untuk membuat dupa yang sangat bermanfaat untuk kita, khususnya agama Hindu, dan juga di agama lain juga dipergunakan yang rasa ya, seperti di agama Buddha dan juga agama Konghucu mungkin mempergunakan juga sarana dupa ini. Nah, ini menunjukkan bahwa bunga Kamboja sepanjang hayatnya bermanfaat. Tidak pada saat dia press saja, pada saat dia sudah layu, sudah kering juga sangat bermanfaat sekali. Nah, kalau kita hubungkan dengan kehidupan manusia, itu kan artinya pada saat kita masih press, masih muda sekali, kita bermanfaat tenaganya untuk mencari pekerjaan, untuk menghidupi, bertanggung jawab untuk diri kita sendiri dan juga keluarga kita, dan juga kita dapat bermanfaat tenaga kita atau pikiran kita untuk orang lain. Tetapi kalau kita sudah tua, kebanyakan dari kita merasa sudah tidak bermanfaat lagi. Dan sebenarnya kita sangat bersyukur sekali kalau kita sudah menginjak usia tua ini, karena tidak semua orang diberi oleh Tuhan untuk sampai di usia tua. Karena takdir mereka itu sebagian sudah menghadap Tuhan.
Dan kita yang diberikan kesempatan untuk masih bisa hidup ini sangat bersyukur sekali ya. Dan hendaknya kita bisa mengikuti filosofi dari bunga Kamboja ini, dan masih bermanfaat walaupun dia sudah kering seperti itu. Dan itu artinya kita di usia tua pun kita hendaknya kita bermanfaat untuk kehidupan ini. Dan sebagian besar memang sebagian besar yang sudah orang-orang yang sudah tua itu ada yang sudah di ada yang sakit mungkin, atau mungkin di tempat tidur merasa tidak berguna sekali kehidupannya. Tetapi ada satu hal penting ya yang mungkin bisa yang sampaikan di sini. Kalau kita sudah tua, kita tidak merasa tidak bisa berbuat apa lagi karena kita sudah renta, tenaga sudah kita sudah sudah usia kita sudah sangat tua sekali, kita tidak bisa lagi merasa tidak berguna lagi untuk kehidupan ini. Tapi ada satu hal yang bisa kita lakukan, misalnya ini kalau kita masih bisa berbicara seperti itu, kita hendaknya juga ngobrol atau bercerita dengan cucu-cucu kita, anak-anak kita, bahwa kita memberikan mereka cerita-cerita yang bermanfaat, pengalaman-pengalaman hidup kita terdahulu, ataupun dongeng-dongeng, cerita-cerita apapun yang bisa menginspirasi ya mereka untuk berbuat kebajikan ya. Kita bisa menceritakan hal itu kepada mereka. Nah, itu juga sama dengan berbagi. Ya, berbagi secara tidak langsung kita juga bisa bermanfaat untuk kehidupan ini, karena kita kita memberikan mereka masukan, inspirasi kepada mereka untuk kelanjutan hidup mereka ke depannya, seperti itu, agar bisa bermanfaat yang kebaikan, apa yang kita bisa ceritakan kepada mereka tentang kebaikan, agar mereka bisa contoh seperti itu. Dan kemudian khususnya kepada kita yang di usia tua ini masih diberikan kesehatan oleh Tuhan, nah masih bisa masih kuat tenaga kita, dan itu sangat luar biasa sekali, kita bersyukur kepada Tuhan ya. Artinya kita bisa berbuat lebih lah pada saat kita usia tua ini. Dan teman-teman semua, dari filosofi ini Tiang rasa ada sesuatu, artinya ada afirmasi yang bisa Tiang buat dari filosofi bunga Kamboja ini. Dan tentunya afirmasi ini Tiang harapkan juga bermanfaat untuk diri Tiang. Dan teman-teman juga yang lainnya kalau mau ngikuti silakan, dan kalau punya afirmasi yang lain berkaitan dengan filosofi ini silakan juga. Dan afirmasi yang Tiang dapat adalah saya sangat bersyukur sekali kepada Tuhan. Aku bersyukur kepada Tuhan karena di usia tua ini aku masih diberikan kesehatan dan aku masih bisa bermanfaat untuk diriku sendiri dan orang lain. Terima kasih Tuhan. Nah, seperti itulah afirmasi yang bisa Tiang buat dari filosofi Kamboja, bunga Kamboja yang saya dapatkan. Nah, teman-teman yang lain silahkan kalau mau mencontoh afirmasi saya, memakai afirmasi saya, silahkan. Atau mungkin punya kata-kata yang lebih positif, silahkan juga. Tapi jangan lupa tetap isi dengan bersyukur nggih, seperti video yang Tiang sampaikan sebelumnya di video Tiang sebelumnya. Nggih teman-teman semua, demikianlah Tiang rasa bisa Tiang sampaikan, sedikit yang bisa Tiang sampaikan. Nggih, semoga bermanfaat. Dan tetap dukung channel Galung Yunita. Salam senyum dan salam damai untuk semua. Om Santi 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 Om.